Ya, selamat pagi, salam harmoni untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pemrograman dengan menggunakan Turbo Pascal. Ya, kita sudah belajar banyak tentang metode numerik, yaitu pendekatan solusi, mulai dari pendekatan solusi persamaan tak linier, kemudian pendekatan solusi dari SPL, kemudian pendekatan solusi dari integral turunan, bahkan terakhir kita sudah bahas pendekatan solusi dari persamaan diferensial. Tentu saja kalau itu kita lakukan perhitungan secara manual, tentu akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam hal ini kita membutuhkan alat bantu komputer untuk membantu menghitungnya. Oleh karenanya, agar perintah yang kita berikan dipahami oleh komputer, perlu kiranya kita untuk belajar bahasa pemrograman. Ya, bahasa yang kita akan gunakan adalah bahasa Pascal. Pada video kali ini kita akan membahas pengenalan Pascal. Jadi ada 5 sub yang akan kita bahas dari video ini, yaitu tentang sejarah singkat Pascal, kemudian struktur program Pascal, contoh program Pascal yang sederhana, kemudian nanti juga saya akan berikan sebuah program Pascal yang lengkap, kemudian bagaimana memberikan komentar-komentar pada pemrograman yang kita buat. Ya, kita lanjutkan ke sejarah singkat Pascal. Ya, kenapa kira-kira bahasa pemrograman ini bernama Pascal? Apakah penemunya yang bernama Pascal? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Ya, bukan ya. Jadi bukan penemunya yang bernama Pascal, tetapi penemunya adalah Profesor Niklaus Watts dari Technical University di Zurich, Switzerland, yang ditemukan tahun 1971. Jadi nama Pascal ini untuk mengapresiasi ahli matematika Prancis yang bernama Blaise Pascal. Ya, ada beberapa versi bahasa Pascal yang beredar di lapangan. Di antaranya adalah Turbo Pascal, Microsoft Pascal, Eiffel Pascal, dan UCSD. Nah, dalam perkuliahan ini nanti kita akan menggunakan Turbo Pascal. Mengapa Turbo Pascal? Ya, karena Turbo Pascal yang paling banyak orang gunakan, dan di sini Turbo Pascal sudah menggunakan bahasa standar sebagaimana yang ditemukan oleh Niklaus Watts. Ya, Pascal di sini adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Karakteristik dari bahasa ini adalah dia sangat terstruktur. Keuntungannya apa? Jadi kalau dia terstruktur, jadi mudah kita pahami, dan kalau kita ingin mengembangkan lebih lanjut, jadi mudah pada bagian-bagian yang mana nanti kita bisa kembangkan. Ya, berikutnya kita akan belajar struktur program Pascal. Ya, struktur program Pascal itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada judul program, kemudian blok program, di mana dalam blok program itu kita pecah jadi 2, ada bagian deklarasi dan ada bagian pernyataan. Ya, kita jelaskan sedikit dari judul program dulu. Ya, judul ya dari sebuah program yang fungsinya memberi nama atau identitas. Jadi program apa yang kita buat? Misalnya kita buat program luas persegi, maka judul programnya adalah judul jadi program luas persegi. Berikutnya blok program. Blok program ada bagian deklarasi, ada bagian pernyataan. Bagian deklarasi ini berfungsi untuk mendeklarasikan atau menyatakan elemen-elemen yang kita akan gunakan dalam pemrograman. Jadi
bentuknya bisa berupa unit, label, konstanta, tipe, variabel, prosedur, dan fungsi. Sementara bagian pernyataan itu adalah perintah yang kita berikan kepada komputer untuk menyelesaikannya. Nah, coba Anda perhatikan, jadi sebuah pernyataan itu selalu diawali dengan begin, kemudian perintahnya baru ke n titik. Ya, di sini saya akan berikan sebuah contoh program yang paling sederhana yang bisa kita buat. Jadi ketik begin n titik. Jadi ketika itu kita ketikkan di Turbo Pascal, kemudian kita run, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak memberikan sebuah perintah kepada komputer. Jadi kita hanya membuat pernyataan begin dan end. Nah, saya akan berikan sebuah contoh lengkap dari sebuah program yang saya berikan nama programnya program contoh lengkap. Coba perhatikan dari judul dulu. Ya, perhatikan di sini program spasi contoh underscript lengkap input output tutup. Jadi nama dari atau judul dari program ini ditulis tanpa spasi, kemudian tanpa menggunakan angka, kemudian diakhiri dengan titik koma. Berikutnya bagian deklarasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita mendeklarasikan usage CRT di sini. Kalau Anda sudah belajar Maple, jadi ibaratnya picking. Jadi di dalam CRT ini ada banyak picking, ada perintah-perintah yang bisa kita aktifkan. Kemudian label itu ibaratnya penanda. Kemudian konstanta, kita misalkan mendeklarasikan V sebagai 314, bukan 22/7. Kemudian type itu ada real, integer. Dalam hal ini bilangan nyata kita samakan sebagai real. Kemudian var, variabel. Jadi nanti kita definisikan jari-jari itu sebagai variabel yang bertipe bilangan nyata atau bertipe bilangan real. Kemudian kita juga mendeklarasikan prosedur di sini. Prosedur hitung luas dengan input atau masukannya adalah radius. Radiusnya tipe bilangan nyata. Nah, program ini terdiri dari dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah begin end write learn. Nah, apa fungsi perintah write learn? Yaitu menampilkan di layar luas sama dengan. Jadi ini jadi tulisan yang ingin kita tampilkan diupdate dengan tanda petik 1. Kemudian koma, kita ingin menampilkan pi kali r kali r. Di sini tanpa petik 1 karena kita ingin menghitung. Jadi kita ingin menghitung pi kali r kali r. Jadi kalau kita isi petik 1 di sini, nanti akan muncul 0,5 kali pi kali radius kali radius. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Lanjut, pernyataan yang kedua. Di sini diawali dengan clear screen CLR SCR. Tujuannya, jadi ketika program itu dijalankan berulang kali, jadi hasil pada run sebelumnya itu dihapus. Kemudian jari-jari kita definisikan sebagai 10. Udah hitung luas. Jadi dari prosedur ini sama dalam kurung jari-jari. Sehingga nanti hitung luasnya ini prosedur menginput jari-jarinya sebesar 10. Go to akhir. Nah, isinya ada label akhir. Go to menuju ke label akhir. Nah, label akhir ditulis di bawah write learn. Itu artinya write learn ini nanti dilewati. Makanya nanti ketika kita run, kok shadow dilewati ini tidak akan muncul. Kemudian yang terakhir write learn selesai. Ya, diupdate tanda petik di sini sehingga nanti ini akan muncul di layar. Ya, nanti kita akan praktek langsung dari program yang kita buat ini. Kita membuat
prosedur perhitungan luas lingkaran VR kuadrat. Kita menggunakan label, kita menggunakan letter. Nah, beda pernyataan pertama dan kedua di bagian N-nya ini karena masih berlanjut titik 2, titik koma, sementara yang ini adalah titik. Dan yang terakhir terkait dengan komentar. Ya, komentar kadangkala ketika kita membuat program, kita perlu menyisipkan keterangan-keterangan yang tidak ikut diolah oleh komputer. Jadi keterangan-keterangan itu tinggal kita tuliskan dengan diapit kurung berawal. Jadi bagian ini tidak akan dibaca oleh komputer, tapi bisa kita baca sebagai memberi keterangan terhadap bahasa program yang kita susun. Ya, demikian perkenalan singkat dengan Pascal, khususnya Turbo Pascal. Pada video berikutnya kita akan langsung berlatih menyusun sebuah program komputer sesuai dengan apa yang kita contohkan di video ini. Sekian, salam harmoni.